Allah itu ad-dayyat. Ad-dayyat artinya pemberi balasan. Dalam suatu riwayat disebutkan begini. Al-birru la yablan. Kebaikan itu tidak akan pernah lapuk, usang dan habis. Wa dzambu la yunsa. Dosa itu tidak akan pernah terlupakan. Wa dayan la yamut. Sementara yang maha pemberi balasan ad-dayan tidak pernah tidur. Ya'mal ma syi'ta. Perbuat, lakukan apa saja yang kau suka. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau perbuat, engkau juga akan menerima balasan sesuai dengan perbuatanmu. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Jika baik, ya balasannya baik. Jika buruk, balasannya buruk. Mari kita pahami ayat ini terlebih dulu. Man amila sayi'atan. Barang siapa yang melakukan atau memperbuat suatu sayi'ah, suatu keburukan atau suatu kejahatan, fala yujza, maka tidak akan dibalasi dia atau tidak akan dihukum, diiqab, diberi sanksi, yujza illa mislaha, melainkan sebanding atau sesuai dengan kejahatan, keburukan, kejelekan yang diperbuatnya. Karena Allah itu tidak akan pernah menzalimi siapapun jua. Wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak menzalimi satu pun daripada hambanya. Walakin, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Maka balasan kejahatan adalah sesuai dengan kejahatan yang diperbuat. Tetapi jika dia minta ampun, taubat, atau dihapuskan Allah kesalahannya, takfir namanya, atau Allah maafkan saja, atau ada amalan-amalan saleh yang diperbuatnya, dengan itu nanti ditutup kesalahannya, maka tidak akan dibalasi. Balasannya itu. Sebaliknya, wa man amila salihah, siapa yang melakukan salihah, perbuatan baik, populer di kita dengan amal saleh, min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki ataupun perempuan, tidak beda. Sementara dia mukmin, syaratnya ini, siapapun yang berbuat saleh, berbuat baik, laki-laki, perempuan, dia beriman, sedangkan dia mukmin beriman. Berarti kalau dia tidak beriman, betapa banyak pun salehnya perbuatan baik yang lakukannya, maka tidak ada balasan di sisi Allah. Karena yang mendorongnya berbuat baik itu tidak karena Allah, tidak harap balasan Allah, tidak imannya yang mendorongnya, tapi ada dorongan lain. Bisa jadi lingkungannya, kebiasaannya, atau ada hal-hal yang diharapkannya di balik salehnya itu. Inilah dia wahwa mukmin itu. Faulaika, maka mereka, itu mereka yang berbuat amal saleh itu, laki-laki atau perempuan, mereka balasannya akan Allah masukkan mereka ke dalam jannah atas rahmat Allah. Dan itulah janji Allah. Wabashiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yurzaquna, mereka diberi rezeki, fiha, di dalamnya jannah atau surga itu, bighairi hisab. Kalau terjemahnya tanpa perhitungan, tapi maksudnya tiada hingga, tidak dapat dihingga, dihitung, dibilang, dibatasi. Karena jannah itu bernama naim,
Jannatun Na'im. Na'im adalah segala macam kenikmatan yang tidak terhingga, tidak terkira, tidak terpikir, tidak terkhayalkan. Itulah balasan. Sebenarnya bukan balasan, rahmat Allah. Sebagai balasan daripada hambanya yang amilah salihah. Dilakukannya karena dorong imannya. Ini secara ringkas yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Sementara yang akan kita pahami adalah yang sudah ada di tangan kita, hadis panjang. Kenapa kita catatkan? Karena panjang hadisnya, jadi tidak enak juga saya sedang baca sendirian tanpa melibatkan kita semua. Baik, mari kita baca. Ada garis tebal atau huruf tebal, saya bikin itulah titik tekan kita yang akan kita pelajari. Pertama dulu kata Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Ia mendengar Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini adalah salah seorang sahabat yang sangat terkenal. Perjuangannya, keimanannya, pengorbanannya. Dia adalah salah seorang sahabat yang banyak menyampaikan hadis Rasul dan gandrung sangat harap kepada hadis-hadis Nabi. Beliau meriwayatkan hadis atau menyampaikan hadis Nabi sampai lebih 1.500 hadis. Di mana pun terdengar baginya ada sahabat yang telah mendengar Rasulullah berkata begini, berbuat begini, melakukan ini, menyetujui ini, langsung diturunnya. Itulah dia, Jabir bin Abdullah. Katanya, balagani, telah sampailah kepadaku hadis daripada rajulin, daripada seseorang yang sami'ahu, yang dia mendengarnya secara langsung daripada Rasulullah SAW. Intinya kita baca syarahannya di sini. Bahwa si Jabir ini, sebagaimana kita katakan tadi, bahwa jika dia sampai ke telinganya atau tahu dia ada salah seorang sahabat Nabi yang mendengar atau mengetahui Nabi pernah berkata, pernah bersabda, pernah melakukan, pernah berbuat itu, dia langsung respon. Begitu dia kepinginnya tahu dengan hadis Nabi. Fashtaraitu ba'iran, maka langsung ishtaraitu, aku membeli seekor unta. Summa syadattu alaihi rajli, kemudian aku ikat kuat-kuat sebagai bekal perjalananku. Fasirtu ilaihi syahran, dan aku berangkat, bersafar, berjalan ke tempatnya itu 1 bulan perjalanan. Kita garis bawah ini dulu. Semangat Abdullah, Jabir bin Abdullah. Terdengar baginya ada hadis Nabi. Tak apa pikir panjang. Dibelinya unta. Kalau kita kan dibelinya motor bahasa kita. Dibalinya nimak. Ya nimak. Enmak apa. Ya kalau unta untuk zaman itu ketentuannya. Motor atau Avanza. Untuk apa? Untuk bisa mengantarkannya ke tempat dari mana sumber hadis itu. Satu. Dari sisi ini kita entah di mana duduk kita. Berkita-kita. Kadang-kadang di Pangkat Telingo orang
taklim, tak je dah. Semangat sahabat. Man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh, meniti melalui satu jalan untuk mencari suatu ilmu, sahalallah, Allah mudahkan baginya masuk surga, kan? Itu hadisnya. Pelajaran kedua, menuntut ilmu terus berbekal. Dia cari bekal sendiri. Di sini, summa syadattu alaihi rahli. Aku ikat kuat-kuat di atas kendaraanku bekal. Lalu sirtu ilaihi syahran. Aku berjalan atau bermusafir ke tempat di mana aku dengar info dia berada. Kiranya dia berada di negeri Syam. Jarak perjalanan sebulan. Beronta, bukan pakai motor, pakai Suprafit. Di kita yang paling jauh kan Tenideh gitu. Banyak perjuangan beliau ke sini, Tenideh. Melintasi berbagai macam jalan berliku, onak dan duri. Menempuh kegelapan, jalan buruk dan jalan lurus. Dan badai. 1 bulan. Tentu bayangkan di zaman dahulu, periode sahabat setelah Nabi meninggal kan masih tidak jauh lah jaraknya itu dengan Nabi. Tentu jalan yang lalui adalah dari Madinah menuju Syam yang sekarang 4 negara Syam, Lebanon, Syria, Yordania, Palestina itu Syam. Kemudian katanya, Faidah Abdullah bin Unes, kiranya orang yang tahu dengan hadis Nabi itu namanya Abdullah bin Unes, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal. Keberaniannya sampai dia menjadi utusan khusus Rasulullah. Secara khusus Rasulullah pernah mengutusnya untuk menghadapi musuh. Namanya Abdullah bin Unes, yang kita tidak akan ceritakan panjang. Sesampai di rumah tempat di mana Abdullah bin Unes berada, maka aku berkata kepada penjaga pintu, Bawab namanya, katakanlah kepada Abdullah bin Unes, Jabir bin Abdullah berada di muka pintu, sampaikan ke dalam. Lalu Unes berkata, apakah ini Ibnu Abdullah? Naam, ya. Bergegas dia keluar, sampai begitu tergegas dia injak pakaiannya sendiri. Namanya petai-petainya keluar. Dia mendengar yang datang itu adalah orang yang bukan sembarang, Abdullah bin Jubair. Dia tahu datangnya Abdullah bin Jubair dari Madinah nih, menempuh perjalanan sebulan. Tidak ada becah-becahnya. Sebagaimana Abdullah bin Jubair pun ketika mendengar ada hadis, tidak ada becah di balinya onta. Kan kalimatnya fashtara itu langsung aku beli onta tanpa pikir panjang. Jadi nampaknya di saya pikirkan, oh begitu ya. Kamu akan punya balasan sesuai dengan apa yang kamu buat. Cepat kita pergi, orang pun cepat balasan Allah. Cepat dia bergegas pergi, maka sambutan pun cepat. Sebagaimana yang kau berbuat, maka engkau juga akan menerima balasan sama. Makin berkolai-kolai kita kepada yang baik, nanti kita juga akan dilayani orang yang berkolai-kolai.
Jadi berbuat baik itu cepat. Berbuat baik jangan ditunda-tunda. Jangan becah-becah. Nanti engkau juga akan menerima balasan. Orang nanti akan menunda-nunda pula. Itu. Maka Abdullah bin Unais ketika mendengar bahwa yang datang itu adalah Jabir bin Abdullah, keluar dia, ya tahu sabahu. Dia pijak pakaiannya, tak sempat memperbaiki pakaiannya. Fa natakani wa tanaktuhu, maka aku berangkulan, dia merangkulku, aku menganakah. Di sini ini pula nanti berangkulan ketika bertemu laki-laki sama laki-laki, laki-laki itu termasuk amalan yang sudah dilakukan oleh para sahabat. Namanya mu'anaqah, saling berpagut biasa. Itu kata sebagian para ulama termasuk hal yang disukai. Berangkulan ketika bertemu. Bukan cipika-cipiki, itu lain-lain masalahnya. Jika berangkul itu menambah akrab, menghilangkan rasa-rasa di hati. Itu makanya dadu sama dada. Mu'anaqah. Kata si Jabir langsung tanpa basa-basi, dia karena tujuan itu kan. Apa katanya? Bahwa balagani annaka sami'tahu min Rasulillah fil qissas. Sampailah berita kepadaku bahwa engkau mendengar langsung dari Rasulullah tentang masalah kisas kan balasan yang sama. Bahwasan nanti dikira ada balasan kisas namanya. Khasyitu, aku takut engkau mati atau aku mati sebelum aku mendengar hadis Nabi itu. Jadi begitu dia ya. Apa yang saya baca di sini, kembali kita merasa keder dibanding dengan sahabat-sahabat ini. Saya takut jangan-jangan engkau mati dulu, aku tidak sempat dengar hadis, tidak sempat dengar ilmu. Saya pernah mendengar guru saya. Pokoknya daripada siapa saja kita mendengarkan ilmu kan guru. Tarago ada didik kah? Kau mati demi kau ilmu dan pai dan kah? Saya ketika itu masih belum kawin, masih kuliah, baru-baru kuliah. Gitu kata Buya itu. Tarago dan didik kau. Pegunalah waktu kalian itu masih terngiang, barangkali terilhami. Selagi masih ada guru, ada peluang, ada kesempatan, kita tidak mengapa-ngapa. Jangan buang-buang kesempatan, karena Allah tidak akan mencabut ilmu kecuali mencabut pemilik ilmunya. La yaqbidu ilman. Allah tidak akan mencabut ilmu serta merta, tapi dengan cara mematikan alimnya. Kan jelas kita hadisnya. Mati seorang alim tidak ada gantinya, karena orang alim pergi dengan ilmunya. Walaupun dia meninggalkan catatan, buku-buku, tulisan atau rekaman, tapi berbeda dengan meninggalkan langsung. Kita belajar lihat YouTube, di internet, berbeda dengan belajar langsung dengan guru. Ditinggalkannya kitab
karya, iya berbeda dengan kita duduk mendengarnya. Nah, kita cari aja nanti rekaman buku-buku beliau kali tidak sama. Inilah beliau salah seorang sahabat, takut aku engkau mati terlebih dulu atau aku yang mati. Intinya sama-sama aku tidak dapat hadis Nabi. Hanya satu hadis yang dicarinya. Bagaimana itu kita? Makanya saya terpancing membaca ini tadi. Semalam saya tidak pergi karena dilanda oleh suatu sakit lah, demam. Baca-baca juga. Tidak mau tidur, baca-baca juga. Nih, baca ini, walaupun kemarin-kemarin juga sudah saya baca, sudah buat keringkasan, tapi terpacu lagi. Bagi guru ataupun murid, dia tidak boleh menunda sesuatu yang hal diketahuinya disampaikan. Kalau saya kan tidak guru nih, kita kan berkawan-kawan. Tapi sedikit saya tahu tidak boleh tunda, harus kita tahu. Karena menunda memberitahu, kita tidak tahu apakah yang terjadi setelah itu. Jadi aku takut engkau mati atau aku mati. Tanpa tanpa memandang siapa dia, statusnya apa. Yang penting orang itu berilmu, dengarlah ilmunya. Ini pilah-pilah juga. Dia enggak. Kalau kita jabarkan panjang lagi ceritanya. Dia siapa, gurunya siapa, tamat di mana, dia lokasi mana, panjang macam tak jadi berilmu jadinya. Nah, masalah habis cuma terus ketu. Saya ketua basilan, di mana, tak jadi cuma sudahnya. Entah mencari di mana Jumat ini, tak jadi lagi Jumat, tiba di Jumat kan. Ini yang saya garis bawah betul. Aku berjalan pergi ke tempatnya 1 bulan perjalanan mencari onta, membekali diri. Hanya untuk menuntut. Wajarlah Imam Syafi'i mengatakan mempelajari 1 ayat lebih utama daripada salat 100 rakaat. Kitab Mau'izatul Mukminin dinukil oleh Imam Ghazali. Mempelajari 1 ilmu lebih utama daripada salat 1 rakaat. 1 rakaat tidak bertambah ilmu kita. Begitu juga fatwa ulama-ulama mendengarkan ta'lim lebih utama daripada salat sunat. Salat sunat bisa ditunda. Bukan tidak salat sunat. Bertemu 2 hal. Ada ta'lim, kita belum salat sunat, tunda salat sunat demi mendengarkan ilmu. Itu. Kemudian kata Abdullah bin Unais selanjutnya, Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyarun nasu yaumil qiyamah, akan dikumpulkan manusia-manusia nanti di hari kiamat, atau al-ibadu, hamba-hamba. Pertama, uratan. Uratan adalah tidak berbaju, tidak berkain, bertelanjang, uratan. Dalam keadaan bertelanjang. Yang kedua, gurlan. Tidak berkhitan. Kemudian buhman. Buhman ini ada 2 pengertiannya. Pengertian pertama yang saya ambil, tidak punya, memiliki dan membawa apa-apa. Makna yang pertama ini yang saya ambil. Karena ada 2 makna. Kalau makna yang keduanya adalah tidak berpakaian, sama dengan atas. Jadi kita ambil makna yang kedua, buhman itu, maka bermakna dia tidak membawa, tidak punya dan tidak memiliki apa-apa. Buhman, 3 hal.
Ini mengisyaratkan segala yang kita pakai, yang kita peroleh, kita manfaatkan, dan segala apapun yang kita jadikan atribut kebanggaan dan semacam habis. Dengan mati itu habis. Maka nanti kita di akhirat pun dilambangkan tidak punya, tidak memiliki apa-apa. Lahir ke dunia tidak mau apa-apa, maka apa yang kamu peroleh di dunia tinggalkan semua. Berangkat menuju Tuhanmu terlanjang. Disuruh mengasih kain kapan agar yang nampak jasad orang mati. Nanti di lahat juga dibuka lagi. Dibekatkan bertelanjang, dikumpulkan bertelanjang. Bahkan tidak berkhitan itu memang kembali kepada asal. Di tiga hal, tidak berpakaian, tidak berkhitan, tidak membawa dan memiliki apa-apa. Habis kita. Ijal ke ijazah palsu, ijazah asli, saya nak tahu ijazah asli. Asli, palsu tak tahu. Kita arah saja kita nak viral lah kita. Karena semua yang menjadi kebanggaan manusia sudah tidak ada dari itu, maka semua manusia sama. Dari situlah nampaknya takwa. Kemuliaan orang bertakwa di situ. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, yang paling bertakwa di situlah baru terasa takwa. Kan takwa itu beramal orang jadinya. Takwa melaksanakan perintah, menghentikan larangan, mentaati aturan, kan itu takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Dikatakan oleh dalam ayat, ya alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah oleh seorang diri apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok, itu hari itu. Karena kita tidak membawa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, dan tidak memakai apa-apa, bahkan tidak berkhitan. Hanya bekal yang kita bawa. Dikatakan bahwa kamu akan meninggalkan ataraktum ma khawalnakum wara zuhurikum, kalian akan meninggalkan di belakang punggung kalian apa yang kami anugerahkan di dunia ini, tinggalkan semua. Itu yang dikatakan oleh hadis ini, namanya uratan gurlan buhman. Nah, buhman kan sudah saya buat ke sini. Buhman mana tidak membawa apa-apa, tidak membawa apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Namanya buhman. Kemudian laisa lahum min hitabid dunya say. Buhman maknanya laisa lahum, tidak ada bagi mereka daripada perhiasan dunia dan kemewahan dunia, apa-apa saja harta dunia tidak mereka bawa. Qala, berkata kami, wa ma buhman, apa itu buhman ya Rasulullah? Laisa ma'hum syai', laisa tidak ada beserta mereka sesuatu apapun, tidak ada, berarti tidak punya apa, tidak ada. Summa yunadihim bisautin yasma'uhu min qurbin, kemudian setelah terdengarlah suara. Suara itu didengar begitu sangat dekat, sehingga yang jauh yang dekat sama-sama terdengar begitu, tidak ada suara rendah, sama-sama terdengar. Rupanya suara itu berbunyi, Anal Malik, saya adalah raja. Dalam salat kita baca Malik Yaumiddin. Al-Malik yang sebenar Malik adalah Allah. Namanya Al-Malikul Haqq, raja yang sebenarnya. Raja yang sebenarnya, yang tidak sebenarnya raja-raja kita ini. Qulillahumma malikal mulk
tu'til mulka man tasha wa tanzul mulka mimman tasha. Dia pemilik kerajaan. Dia berikan, dia anugerahkan kepada siapa yang akan di kerajaan itu, kekuasaan itu kepada siapa yang akan di dan ambil. Itu pun sifatnya sementara. Rajana raja pinjaman, penguasanya penguasa pinjaman sementara. Tapi raja yang sebenarnya raja adalah Anal Malik. Pertama, ketika kiamat, sewaktu langit sudah digulung, bumi sudah digenggam, semua sudah mati, terdengar panggilan, limanil mulk al-yawm. Siapa pemilik kerajaan hari ini? Mana kalian raja-raja dunia, penguasa-penguasa dunia? Di mana kalian berada? Tidak ada jawapan. Tidak ada jawapan. Kan kita masih membuka surat Al-Ghafir ini. Kan masih buka surat Al-Ghafir di belakangnya. Ayat 16. Kita singkap sebentar 16. Ghafir surat ke-40 16. Yauma, pada hari, pada saat, pada ketika mereka tu barizun. Barizun itu maknanya adalah nampak jelas terang, tidak tertutup, namanya baris. Baraza menjadi baris. Pada hari mereka tu barizun, tidak ada yang tersembunyi, nampak semua. La yakhfa 'ala Allah min syai', tidak tersembunyi atas Allah daripada mereka tu sedikit pun juga. Nah, limanil mulkul yaum. Kalian 3 kali itu panggil dalam hadis. Liman, milik siapakah kerajaan hari ini? Diulang sampai 3 kali. Siapa yang berkuasa? Siapa yang punya kekuasaan? Ainal jabbarun, di mana mereka yang sewenang-wenang, yang sok berkuasa? Ainal mutakabbirun, di mana mereka yang sombong? Di mana al-muluk, raja di raja itu mana dia? Di mana kalian? Allah kan tahu itu. Cuma begitu caranya. Siapa yang berkuasa? Siapa yang raja? Dijawab sendiri oleh Allah. Karena semua sudah mati. Lillahil wahidil qahar. Bukankah kerajaan dan kekuasaan milik Al-Wahid yang Maha Esa lagi Maha Al-Qahar, Maha mengalahkan segala yang ada. Anal Malik, sayalah raja. Tentu ketika orang bertelanjang, tidak berkhitan, tidak punya dan tidak bawa apa-apa, yang pernah jadi raja, pernah berkuasa, kira-kira celik lembu apa Yaman? Wujuhu yawma idin khasyiah. Bisa tak terbayang tak? Telanjang, tidak berkhitan, tidak bawa apa-apa, datang panggilan, Den rajaunya, lawaknya. Jadi kalau Den rajo sebenarnya rajo, tentu orang nama raja jadi rajo menjadi ciut, dah bisa mengangkat kepala. Tentu pikiran mereka itu sudah luar biasa ya. Anal Malik, Anad Dayyan, saya pemberi balasan. Ad-Dayyan, pemberi balasan. Ad-Dayyan. Ad-Dayyan salah satu nama Allah yang tidak tercantum di susunan nama-nama Allah yang 99 menurut versi hadis Tirmizi. Karena kemarin sudah kita jelaskan, nama-nama Allah itu banyak, tidak terhitung. Cuman siapa yang hafal, yang memahami,
yang menghayati, merenungkan dan jadikannya pegangan hidup serta dijadikannya doa, 99 saja okeylah, sudah masuk surga dia. Tapi bukan 99. Nama Allah kan 3. Dia saja yang tahu. Kemudian diajarkannya pada hamba tertentu, kemudian diturunkannya kitab suci 3. Di antara nama Allah banyak itu 99 sajalah. Sudah tuh, hafal, paham, pegangan. Ketika berdoa panggil Allah dengan nama-nama itu, sudah. Dengan nama-nama itu. Itu makanya para ulama menyusun yang 99 itu berbeda-beda susunannya. Yang populer berdasarkan riwayat Imam Tirmizi ini dia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min sampai As-Sabur. Dalam susunan ini tidak tercantum Dayan. Dayan salah satu nama Allah, Ad-Dayan, Maha Pemberi balasan. Jadi kata Ana Dayan, saya adalah Ad-Dayan, pemberi balasan. Apa pemberi balasan? Tidak ada satu pun perbuatan, amalan, atau aktivitas kita orang sekarang, sekecil apapun, di mana dan kapanpun, dalam keadaan apapun, baik atau buruk, yang tidak akan dibalasi. Itulah Allah Ad-Dayan. Nah, tadi di awal sudah kita bacakan seringkas. Itu dikatakan bahwa al-birru la yabla. Al-birru la yabla. Kebaikan itu tidak akan pernah usang, lapuk-lapuk dan habis-habisnya. Meskipun manusia melupakan kebaikan kita, menghapus kebaikan kita, tapi dalam catatannya tidak akan hapus. Jangan cemas, sekecil apapun kebaikan kita tidak akan hapus. Yang menghapus kebaikan itu manusia. Terganggu kepentingannya atau ambisinya, terhambat, terhalang, dia hapus kebaikan orang. Dia hilangkan jejak-jejak langkah orang. Yalah, itu manusia itu. Al-birru la yabla namanya. Wadz-dzambu la yunsa. Dosa-dosa tidak akan dilupakan. Jangankan di catatan malaikat, jangankan di Allah, kita pun tidak akan pernah melupakan dosa orang kepada kita, salah orang kepada kita, tidak akan lupa. Kalau menjadi pemiur, kesalahan orang sekecil apapun kita ingat. Kebaikan orang sebanyak apapun terlupakan. Karena sekecil itu ni pecik orang. Masih terasa dia dan tak bisalah dia nerima dah. Kecil. La yunsa, tidak dilupakan. Antum makanya minang ku pandai nambah petata piti. Habis pandai setahun dek hujan sehari. Rusak susu sebelango gara-gara ini setitik. Setitik di lawian sakapa di gunung mana-mana. La yunsa, tidak dilupakan. Az-zambu atau al-ithmu la yunsa, tidak akan dilupakan. Ad-dayan la yamun. Ad-dayan, Allah yang Maha Pemberi balasan, tidak tidur. Gambaran tidak tidur mengatakan bahwa dia selalu mengawasi, melihat, memperhatikan, menjaga, memonitor, memantau. Dia tidak pernah tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Jangankan tidur, jangankan mati, tidur pun tidak. Jangankan tidur, mengantuk pun tidak. Jangan mengantuk, menguap pun tidak. Dia tidak pernah tidur, jangan lupa. Manusia bisa kita tipu, bisa kita kicuh. Bisa kita cloning manusia. Cloning namanya sekarang dah. Ad-dayan. Jadi ad-dayan la yamun. Allah yang Maha Memberi balasan tidak pernah tidur. Untuk itu, ya'mal ma syi'ta.
pabuik lakukan karajon anang ketujuh bela. Bela. Kalau dalam hadis, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan yang ketujuh tapi ingat, engkau akan menerima balasan. Kalau di sini, perbuat mana yang suka. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau perbuat, engkau akan ditudan, diberi balasan. Oleh Malik Yaumiddin. Oleh yang menguasai hari pembalasan. Datang pengumuman, saya pemberi balasan. Berarti yang kalau dia menyebut pemberi balasan, tentu dan terbayang balasan. Kalau saya bilang saya orang kaya, yang terbayang apa? Kok bisa orang peptih kau? Ambo ahli perbengkelan, terbayang tak kita tu. Jadi kalau dia menyebut namanya saya pemberi balasan, yang terbayang balasan. Kalau dalam Fatihah kita baca Malik Yaumiddin, yang terbayang apa? Nanti ada hari pembalasan. Dan ada yang akan beri balasan. Bahawa pekerjaan kita akan dibalasi. Dan ada yang tidak satu pun yang tidak akan diberi balasan. Kita baca ayat tadi begitu. yakni siapa yang mengerjakan satu kejahatan, tadi kan ayatnya, man amila sayyatan, siapa yang melakukan satu kejahatan, keburukan, kejelekan, tidak akan dibalasi kecuali sebanding semisal dengannya. Tidak ada yang akan dibalasi, pasti dibalasi semua. Sebaliknya, siapa yang mengerjakan kebajikan, laki-laki kah dia, perempuan dia, asalkan dia beriman, balasannya berlipat-lipat, berganda-ganda. Jangan cemas. Minimal bi'asyri amthaliya, 10 kali lipat. Kita lanjutkan 3 minit lagi, sebentar minta waktu karena tanggung ni. Lalu dilanjutkan begini, kita cepatkan saja, nanti kalau tak selesai diselesaikan dalam pertemuan berikutnya. La yambagi li ahadin, karena Allah adalah raja di raja, penguasa dan orang pemberi balasan, untuk itu tidak ada yang akan beri balasan. Seperti la yang bagi tidak yang bagi li ahadin ini. La yang bagi tidak patut bagi seorang bagi min li ahadin min ahlil nar, bagi penduduk neraka masuk neraka dia, walahu inda ahadin min ahlil jannah haqqun, sementara dia mempunyai hak atas penduduk surga sampai dia menerima haknya. Tertangkap tak? Dia penghuni neraka, sementara dia masih punya hak bagi orang yang telah dicatat masuk surga. Belum akan masuk neraka lagi sebelum dia menerima haknya. Karena tidak ada satu pun yang tidak akan beri balasan. Sebaliknya juga begitu. Tidak patut, tidak pantaslah yang bagi min ahlil jannah untuk masuk surga, sementara dia juga punya hak daripada orang yang penduduk neraka. Pasti Allah berikan haknya masing-masing, karena semua hak nanti akan dikembalikan kepada yang berhak. Nah, ikulah kompuah wak ko. Mara hak orang nan tanduk, nan tersimpan, nan kita pakai, nan kita anduk, nan kita maliang, nan kita korupsi, nan kita kicau, dikembalikan hak ni. Makanya Nabi pesan sebelum tiba hari itu di dunia ini, kembalikan hak orang lagi. Fal yatahallalhu tu, minta halalkan, minta reda, minta maaf. Kalau berupa barang benda, kembalikan hak orang sebelum nanti tidak ada penggantinya di akhirat. Emas tidak ada, dirham tidak ada. Kembalikanlah
mengembalikan ini yang susah. Kabarnya ada Pak Wak baru keluar penjara, tapi masih kayu gadang. Kata beliau, kasihan kita keluarganya kalau dirampas asetnya. Itu kata beliau, loh. Balah aku. Dek orang itu tidak mengerti persoalan itu. Tapi memang kambing pun minta hak dia. Saya berlepas diri, kata Rasulullah, daripada nanti ada onta-onta, ada kuda-kuda, ada kambing-kambing yang meringkik, yang mengembek, yang mengeluh, yang melenguh, meminta kepada Allah keadilan atas perlakuan kalian. Itu kita bahasa kita katanya. Karena mereka akan mengadu kepada Allah, minta haknya. Makanya perempuan memelihara kucing, kalau tidak mampu dia ngasih makan, jangan dikebat, jangan diikat, lepas saja. Nanti dia minta hak. Jadi kalau kita memelihara orang, binatang jangan orang, binatang pun kalau kita pelihara dia, tidak kita kasih haknya karena kita melihara. Apalagi orang yang kita suruh bekerja. Kita janji tidak sesuai dengan haknya, minta hak. Inilah yang paling melamakan nanti di akhirat. Barangkali gaji kita sampai situ. Tidak selesai. Kalau selesai itu tidak ngaji kita lagi. Nah, kesimpulannya pun sampai situ kesimpulannya. Intinya harus diingat-ingatkan akan hari di mana kita dihimpun dalam keadaan bertelanjang, tidak berkitan, tidak punya apa-apa. Hari saat di mana kita akan menghadap Sang Raja dan semua perbuatan kita pasti akan dibalasi. Tapi yang paling saya garis bawahi untuk saya, jangan sia-siakan kesempatan untuk menuntut, mencari ilmu. Ada waktu, ada peluang, kesempatan. Terdengar kita ada ilmu, cari ilmu. Karena ilmu itu cahaya. Allah tinggikan derajat orang berilmu. Malaikat pun sampai menghentikan aktivitas terbangnya hanya untuk duduk di masjid ilmu. Jadi itulah keutamaan ilmu. Semoga bermanfaat dan berfaedah untuk kita semua.